Kalau kadang-kadang tuh gini mas, jadi saya budget mas. Kalau motor belinya seumpamanya 1,5 juta, dan itu pun motor saya pilih mas. Ini masih bisa direstorasi dengan budget segini apa enggak? Kalau masih bisa direstorasi dengan budget 5 juta, oke saya ambil motornya. Jadi saya ambil 1,5 juta buat motor, katakanlah 2 juta untuk ngidupin pajaknya, kan udah 8,5 juta, saya jualnya 10 juta. Saya kan untung 1,5 juta. Nah, tapi kan untuk restorasi itu sendiri paling 1 bulan biasanya mas, bisa lebih kadang. Pernah beli motor udah terlanjur direstorasi, udah cakep, bagus, keren, lakunya lama gitu. Tapi berhubung kembali lagi ke seneng mas, saya udah restorasi motor sedemikian rupa, saya udah seneng sama motornya, ya udah nggak laku, saya nikmatin, saya pakai sendiri, saya ngopi. Tapi saya yakin itu nanti kalau saya seneng pasti ada yang lebih seneng. Saya aja seneng, nanti ketemu orang, oh motornya kok apik men mas. Kalau saya pakai motornya itu seneng, pasti udah ada orang yang lebih seneng, akhirnya ditanya, dijual nggak mas? Dijual, laku. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah punya motor yang nggak laku. Alhamdulillah laku semua. Kalau misalkan mas, dengan udah restorasi terus ternyata ndak nyong, wah payu ini kok gawur men pada Wah restorasi. sering. Jadi saya dapat motor 1,5 juta ditawarin sama orang. Dan ternyata saya ambil di rumah, loh motornya bagus, nggak perlu direstorasi, udah langsung bisa dijual, lakunya 10 juta. Itu pernah. Jadi kalau jualan motor tua itu kan nggak ada pasarannya mas, motor itu berapa. Kan tergantung barang mas ya. Kalau barangnya bagus kita yang jualnya mahal. Kalau barangnya jelek ya kita ngomong jelek, kita jualnya murah. Bahkan saya kalau jualan di Facebook saya, di YouTube saya mas, saya nggak pernah melebih-lebihkan barang saya. Saya pasti ngomong kalau motor tua butuh perawatan, kalau belum siap mainan motor tua, jangan beli motor tua. Jadi saya nggak pernah melebih-lebihkan barang saya gitu. Mas, motor kalau di tempat saya jalan semua mas, nggak ada yang motor dongkrok. Kecuali kalau saya dapat bahan dongkrok terus ada yang mau, itu saya jual dongkrok. Ada banyak di gudang saya, masih masa peremajaan. Jadi ada beberapa part yang harus saya reproduksi, jadi partnya udah nggak ada dibeli, akhirnya saya bikinin sendiri gitu mas. Lah, usaha saya ada beberapa ya mas. Jadi saya kan jualan kaos juga, terus dari sosmed saya juga udah bayaran. Tapi saya yakin nggak mungkin nggak laku motor seperti ini mas. Kalau usaha biar nggak membebani pikiran, itu berawal dari seneng. Kalau saya aja seneng, pasti banyak di luar yang lebih seneng dari saya. Dan kebetulan komunitas motor yang saya rangkul kan banyak mas. Jadi saya sering nyponsorin acara ini. Dan mereka semua udah tahu lah track record saya mainan motor seperti apa, yang motor saya jual itu kualitasnya seperti apa, pasti nyariin.